Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Horanisa, NPM 22110023. Saya di sini akan mencoba memenuhi tugas kedua dari mata kuliah pengetahuan bisnis, yaitu mencoba menjelaskan materi tentang kegiatan bisnis menurut Brown & Co. pada sumber daya bisnis dan juga keberhasilan bisnis menurut Fry et al. Langsung saja, yang pertama, kegiatan bisnis menurut Brown & Co. pada tahun 2008. Di sini ada kegiatan bisnis. Apa sih arti dari kegiatan? Kegiatan adalah aktivitas atau usaha, atau juga bisa artinya suatu pekerjaan, sehingga kegiatan bisnis adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan agar terciptanya sebuah bisnis. Dan ini diambil menurut Brown & Co. pada tahun 2008. Yang pertama itu mengidentifikasi kesempatan untuk produk atau layanan. Di sini ada kata mengidentifikasi. Apa sih arti dari kata mengidentifikasi itu? Mengidentifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas baik orang, benda, ataupun yang lainnya. Jadi identifikasi kesempatan untuk produk atau jasa adalah kita menentukan kesempatan yang terbaik untuk produk dan jasa yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang itu. Lalu yang kedua ada mengevaluasi permintaan produk baik barang ataupun jasa. Nah, di sini ada kata mengevaluasi. Menurut KBBI, evaluasi atau mengevaluasi itu artinya memberikan penilaian. Jadi, mengevaluasi permintaan produk baik barang ataupun jasa adalah kita memberikan penilaian terhadap permintaan produk. Nah, apakah permintaannya itu bersifat positif atau memberikan keuntungan, atau sebaliknya, yaitu memberikan atau mendapatkan kerugian. Yang ketiga itu ada mendapatkan dana atau modal kerja. Ini digunakan untuk mengadakan sumber daya bisnis. Sumber daya bisnis yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan apabila bisnis sudah berjalan dengan lancar. Biasanya modal atau dana ini digunakan untuk mengembangkan bisnis tersebut, sehingga bisnis tersebut mempunyai beberapa cabang di beberapa kota. Nah, yang keempat ada mengelola produksi barang atau jasa. Di sini ada kata mengelola nih. Apakah arti dari kata mengelola? Menurut KBBI, mengelola artinya mengendalikan, menyelenggarakan, atau mengurus. Di sini maksud mengurus perusahaan. Di sini maksud mengurus adalah mengurus perusahaan. Jadi di dalam kegiatan bisnis kita itu akan mengurus sebuah produksi barang atau jasa. Produksi ini biasanya selanjutnya itu memasarkan barang atau jasa. Nah, ada kata memasarkan nih. Apa sih arti dari kata memasarkan? Memasarkan itu artinya menjual atau menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Jadi memasarkan barang atau jasa adalah kita itu menyebarluaskan barang yang telah kita produksi ke masyarakat. Nah, dengan cara adanya agen atau distributor yang akan membantu kita memasarkan barang atau jasa. Yang terakhir ada membuat laporan untuk memuaskan permintaan pemerintah dan memperbaiki proses. Membuat laporan untuk memuaskan permintaan pemerintah adalah dimaksudkan untuk pemerintah menetapkan pajak terhadap kita. Jadi pemerintah akan menerima laporan keuangan kita, keuntungan atau biasanya sih pendapatan kita. Setelah itu akan ditentukan beberapa pajak yang harus kita bayarkan kepada pemerintah. Nah, memperbaiki proses laporan keuangan biasanya kan ada laporan laba nih, laporan laba rugi nih. Di laporan laba rugi itu kita bisa melihat apakah keuntungan, apakah perusahaan mengalami keuntungan ataukah kerugian. Apabila mengalami keuntungan, perusahaan akan bisa terus berjalan. Apabila bersifat mendapatkan kerugian, itu biasanya dicari apa sih masalahnya dan bagaimana solusinya. Nah, yang selanjutnya ada sumber daya bisnis. Sumber daya bisnis berasal dari dua kata, sumber dan berasal dari kata asal, dan daya ini berasal dari kekuatan, tenaga, kemampuan untuk menghasilkan kekuatan maksimal dalam waktu yang minimal, kemampuan untuk melakukan sesuatu, atau kemampuan bertindak itu secara benar. Menurut KBBI, di sini arti sumber daya bisnis atau sumber bisnis
merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan sebuah bisnisnya. Nah, yang pertama itu manusia atau untuk menjalankan produksi dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitasnya. Yang kedua itu ada money atau uang yang juga disebut sebagai modal. Yang ketiga itu ada material atau fisik, itu biasanya bahan-bahan apa yang harus dimiliki oleh sumber daya bisnis yang akan dilakukan. Yang keempat itu ada mesin atau teknologi. Mesin ini akan membantu manusia untuk memproduksi barang atau layanan. Yang kelima ada metode. Metode ini adalah langkah-langkah atau bagaimana cara kita menghasilkan produk yang kita inginkan. Yang terakhir juga ada pasar, di mana pasar atau market ini adalah tempat kita menyalurkan barang-barang kita, yang biasanya pasar itu disebut sebagai distributor. Selanjutnya ada keberhasilan bisnis. Yang pertama itu ada kinerja keuangan yang meliputi laba atau keuntungan yang dapat dicapai dan produktivitas bisnis. Nah, apa sih keuntungan? Keuntungan adalah selisih dari pendapatan yang diterima dan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan tersebut. Produk dan jasa yang tersedia bagi pelanggan dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Nah, yang kedua ada kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan itu biasa disebut sebagai layanan kepada pelanggan. Layanan kepada pelanggan ini adalah kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan pelanggan dengan memenuhi ketepatan waktu yang biasanya juga digunakan secara terus-menerus. Yang ketiga ini ada kualitas produk atau jasa. Kualitas ini sekarang difokuskan oleh perusahaan pada saat ini. Nah, pengelolaan kualitas selalu didasarkan pada filosofi yang dikenal dengan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan pada semua fase kegiatan operasional perusahaan, karena dengan kualitas produk dan jasa itu akan memberikan penilaian kepada pelanggan sehingga pelanggan itu mampu memberikan penilaian baik kepada kita, seperti rating tersebut akan mempengaruhi apakah pelanggan yang lain akan membeli barang dari kita ataukah tidak. Yang keempat itu ada inovasi dan kreativitas. Apa sih itu inovasi dan apa itu kreativitas? Kreativitas adalah cara berpikir dan berperilaku yang berbeda dan baru, sedangkan inovasi adalah pendekatan dan pilihan yang baru sebagai hasil dari kemampuan kreativitas. Nah, kreativitas ini biasanya dapat mendorong terjadinya inovasi dalam perusahaan yang melakukan kreativitas tersebut. Dan yang terakhir ada komitmen karyawan. Nah, komitmen karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang sehat selalu memperhatikan waktu dan usahanya dalam menemukan berbagai cara untuk membangun komitmen karyawan. Salah satunya memberikan otoritas dan kewenangan dalam membuat keputusan dan harus mampu mempertanggungjawabkan kepada perusahaan. Komitmen akan menguat apabila pemimpin memahami kemampuan kerja karyawannya, menyesuaikan diri terhadap kebutuhan karyawan dan berusaha memenuhi kebutuhan karyawan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Oleh karena itu saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.